Ya, kali ini kita akan membahas tentang general method untuk memprediksi profil temperatur pada sumur yang sering digunakan pada aplikasi petroleum engineering. Nah, pernahkah kita mencermati bagaimana temperatur fluida itu berubah dengan cukup dinamis ketika dia mengalir dari sumber atau dari reservoir menuju ke permukaan? Nah, di bawah sana biasanya temperatur fluida ini mengikuti temperatur dari batuan yang ada di sekitarnya. Nah, seiring dengan perjalanan dari fluida ini mengalir ke permukaan, karena dia melewati batuan-batuan yang secara temperatur lebih dingin ketika posisinya lebih mendekati ke permukaan, maka terjadi yang namanya panas hilang di perjalanan ini yang menyebabkan ketika fluida ini mencapai ke permukaan, maka temperaturnya relatif lebih kecil dibandingkan saat dia di dalam reservoir sana. Nah, menariknya, kenapa sih kita mempelajari ini gitu ya? Nah, dengan mengetahui konsep dari profil temperatur ini, kita bisa melakukan yang namanya estimasi balik atau reverse engineering, yaitu ketika kita mengetahui berapa temperatur di permukaan, berapa estimasi temperatur di dalam batuan sana di reservoir, kita bisa memprediksi berapa sebetulnya fluida yang mengalir di dalam sumur, karena kita tahu ketika ada aliran sumur misalnya multifasa, masing-masing fasa ini dia memiliki kapasitas penyimpanan energi termal yang berbeda-beda. Nah, ketika kita analisa, kita mengetahui berapa panas yang hilang di sepanjang jalan ini, kita bisa melakukan prediksi ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara memodelkan profil temperatur ini dengan akurat gitu ya. Di industri migas ada dua metode yang cukup umum dipakai, yaitu metode rough estimate dan yang kedua adalah metode enthalpy balance. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu rough estimate. Sebelum kita masuk ke perhitungan yang nanti jauh lebih detail dengan rumus-rumus matematikanya, maka kita ambil analogi sederhana, yaitu sebuah celengan ayam gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini adalah fluida yang memiliki energi panas di dalam fluida tersebut, yang di sini dianalogikan dalam bentuk koin-koin emas gitu. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke permukaan, ketika fluida ini naik ke atas, kondisi tubing produksi atau pipa produksi kita itu sebenarnya tidak bisa benar-benar mengisolasi panas untuk keluar gitu ya. Seperti case-nya termos itu kan juga sama, akan ada panas yang keluar. Nah, di situ artinya di sini dianalogikan sebagai celengan ayam itu punya lubang gitu ya, ada titik bocornya, sehingga koin-koin itu ada yang jatuh di sepanjang perjalanan menuju ke permukaan, sehingga ketika sampai permukaan koin emasnya ini sudah sedikit berkurang. Nah, itulah energi loss-nya. Nah, metode ini dilakukan dengan perhitungan yang cukup simple, dan case-nya biasanya dipakai untuk perhitungan aliran-aliran yang sifatnya single phase biasanya, misalnya injection water atau untuk sumur yang memiliki GOR yang cukup kecil atau kita operasikan di atas bubble pressure-nya. Nah, berbeda hal ketika kita memiliki sumur yang dengan fluida yang lebih kompleks, misalnya dia multiphase gitu ya, maka kita perlu beralih dengan metode lain, yaitu enthalpy balance, untuk bisa mendapatkan profil temperatur yang lebih akurat. Nah, kenapa? Karena ketika kita analogikan lagi dalam bentuk celengan ini, selain ada panas yang bocor yang menuju ke lingkungan sekitar tadi itu ya, nah di dalamnya sendiri itu ada pergerakan gitu ya. Misalnya di sini ada 3 pergerakan utama, yaitu yang pertama kita membutuhkan yang namanya energi untuk gas itu melakukan ekspansi, karena ketika semakin menuju ke permukaan sana temperaturnya makin rendah dan gasnya pun akan terjadi ekspansi. Untuk melakukan ekspansi itu dia butuh energi, sehingga kita perlu mengambil atau kita mengambil koin yang ada di dalam celengan ayam itu. Selain itu, ketika untuk naik ke atas itu juga butuh tenaga gitu ya. Itu dia akan mengambil koin di dalam celengannya.
Dan yang terakhir, dia juga butuh ngambil koin dari celengan. Untuk apa? Untuk melakukan akselerasi, karena semakin ke atas kan kecepatannya makin tinggi gitu ya. Jadi dia butuh tenaga ekstra nih untuk menambah kecepatan, dan di situ dia mengkonsumsi koin lagi, sehingga koin yang terkonsumsi di sini akan jauh lebih banyak dibandingkan kita menggunakan rough estimate tadi. Nah, ini biasanya kita pakai untuk perhitungan seperti tadi untuk sumur gas atau multiphase dengan GOR change yang cukup masif. Untuk sumur-sumur dalam juga kita pakai, karena di situ potensial energi loss-nya juga tidak bisa diabaikan, termasuk juga untuk sumur-sumur dengan artificial lift seperti gas lift atau ESP. Dan yang nggak kalah penting, ketika kita melakukan studi flow assurance, misalnya kita pengen memprediksi pada kedalaman berapa WAT itu terbentuk atau wax itu mulai terbentuk gitu ya. Untuk wax studi, kemudian untuk evaluasi hydrate, ini juga perlu pemodelan yang lebih akurat gitu. Nah, untuk rough estimate dan si enthalpy balance ini nanti akan kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Terima kasih.